Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ramadhana ala sairi syuhur, ja'ala siyamahu fariidah wa qiyama laylihi tatawwu'a. Faman taqarraba ilaihi fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu. Man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa syahru sabri was-sabru thawabuhul jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah selesai salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah majelis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Maka malam ini kita tidak membahas atau kita sudah padai pembahasan tentang masalah riba. Malam ini insyaallah saya awali dulu dengan pesan-pesan Rasulullah kepada para sahabatnya waktu itu, dan tentu juga kepada kita umatnya ketika hari akhir bulan Sya'ban dan juga ketika hari pertama sudah masuk Ramadan. Nantinya akan saya bacakan satu pertanyaan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah terkait dengan masalah seputar puasa, dan jawaban beliau menurut saya cukup bagus sekali untuk menjadi wawasan kita semua. Para jamaah yang mulia, nanti setelah itu bila ada waktu kita buka ruang untuk tanya jawab. Boleh fikih salat, boleh fikih puasa, boleh juga fikih zakat. Nanti insyaallah akan saya jawab pendapat semua mazhab berikut dalil masing-masing. Para jamaah yang mulia, pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, di antara sahabat yang mendengar pesan Nabi ini adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi
fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah itu berkhutbah kepada kami para sahabat di hari akhir bulan Sya'ban. Faqal, seraya Nabi bersabda. Ini salah satu khutbah beliau yang agak panjang. Saya ada kitab kumpulan khutbahnya Rasulullah SAW. Umumnya khutbah Rasulullah itu pendek, tetapi yang ini lumayan panjang. Seperti juga khutbah wada'nya Rasulullah agak panjang. Tapi saya hanya akan ambil bagian kecilnya saja. Apa kata Rasulullah di hari akhir bulan Sya'ban? Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, sungguh telah menghampiri kalian syahrun 'azim, bulan yang agung, mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Lalu disebut lanjutannya beberapa, tapi nanti di hadis-hadis yang lain banyak lagi keagungan, keberkahan dari Ramadan. Tapi di sini sebut beberapa saja. Apa yang disebut setelahnya adalah syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan di luar malam itu. Ya, tentu kita tahu ini adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini saja yang menjadi keagungan Ramadan sudah cukup luar biasa agungnya Ramadan. Artinya apa? Setiap Ramadan mesti ada di Ramadan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di luar malam itu. Quran, hadis tidak menjelaskan baiknya dalam hal apa. Bunyinya khairun min alfi syahr. Tapi kalau kita baca tafsir-tafsir, juga penjelasan di kitab-kitab fikih tentang Lailatul Qadar, maka yang dimaksud baik itu adalah apa? Dalam hal pahala beramal. Jadi kita beramal di malam itu, apapun amal kebaikan, apa fardu, apa sunat, kalau kita tentu buatnya karena Allah, maka pahalanya melebihi kita buat amal yang sama lebih dari 1000 bulan di luar malam itu. Nah, kalau dalam setahun 12 bulan, 10 tahun itu baru 120 bulan. 100 tahun adalah 1200 bulan. Maka ya umur kita nggak ada yang sampai 100. Belum dipotong lagi dengan belum balik. Jadi beramal di malam itu bobot pahalanya melebihi beramal 1000 bulan di luar malam itu. Para ulama sepakat bahwa setiap Ramadan itu ada malam Lailatul Qadarnya. Walaupun kalau kita ikuti surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini menurut pendapat yang kuat dari mayoritas ulama bersumber dari Ibnu Abbas dalam kajian ulumul Quran adalah turunnya Quran yang sekaligus dari
Lauhil Mahfuz ke langit dunia disebut Baitul Izzah. Itu secara sekaligus lengkap. Nanti dari langit dunia Baitul Izzah baru turun kepada Nabi Muhammad melalui Jibril berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun secara Qamariyah. Nah, malam Lailatul Qadar dulunya itu malam diturunkannya Al-Quran yang sekaligus. Tetapi Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan di bulan Ramadan. Karena Allah menggunakan fi'il pada tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu fi'il mudhari' dengan wazan itu, kata Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, menunjukkan kepada berkesinambungan. Ya. Malaikat terus turun di setiap malam Lailatul Qadar di setiap tahun dalam bulan puasa yang malam Lailatul Qadarnya. Kalau kita baca, sekalipun Rasulullah di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari meminta kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 akhir. Misalnya hadis iltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witr, bahkan cari Lailatul Qadar itu di 10 akhir, terutama malam-malam Najib. Tapi sesungguhnya di mana Allah letakkan Lailatul Qadar di setiap Ramadan itu tidak ada yang tahu. Kata para ulama, apa rahasianya disembunyikan? Biar seorang mukmin itu bersungguh-sungguh ibadah setiap malam bulan Ramadan. Karena akan pasti ada kena dengan malam Lailatul Qadar. Itu maksud itu disembunyikan agar tiap malamnya kita perbanyak ibadahnya. Walaupun kalau kita ikuti memang praktek Rasulullah sendiri itu di 10 akhir memang. Yang Rasulullah memang gak tidur sama sekali sepanjang malam di 10 akhir. Qama lailahu wa aqama ahlahu, membangunkan keluarganya juga jangan tidur. Bahkan kalau kita lihat pernyataan Imam An-Nawawi di kitab Al-Mu'tam fil Fiqh Syafi'i, pembahasan tentang i'tikaf di 10 akhir, kata Imam An-Nawawi, siapa yang ingin mengikuti cara i'tikafnya Rasulullah di 10 akhir, maka hendaknya dia masuk ke masjid pada tanggal 20 Ramadan sebelum matahari terbenam. Dia keluar masjid malam hari raya. Itu kalau mau ikut cara i'tikafnya Rasulullah, sehingga 10 akhir itu full di masjid kecuali untuk hajat, keperluan, ke kamar mandi dan sebagainya. Kenapa masuknya sebelum matahari terbenam? Agar tidak ada bahagian dari 10 akhir yang tidak di dalam masjid, tidak dalam keadaan i'tikaf. Ini kalau mau ikuti i'tikafnya Rasulullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jamaah rahimakumullah, lalu Rasulullah melanjutkan keagungan daripada bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu fariidah. Bulan Ramadan Allah jadikan puasa di siang hari ibadah wajib. Di dalam Islam enggak ada puasa wajib karena waktu kecuali Ramadan. Ada puasa wajib lain, ada puasa nazar, bukan karena waktu, karena orang bernazar. Ada lagi ada puasa kafarat, bukan karena waktu, karena pelanggaran. Yang karena waktu hanya puasa Ramadan. Bahkan ijma, enggak ada beda pendapat ulama. Ketika datang 1 Ramadan, maka orang hanya
hanya puasa Ramadan yang tahun itu, nggak boleh ada puasa apapun lain. Ini masuk Ramadan ini, maka hanya boleh puasa untuk Ramadan itu. Maka bagaimana orang yang tertinggal dulu belum selesai mengqadha? Tidak boleh dia qadha di Ramadan ini. Ini saya qadha yang dulu 5 hari, ya nanti yang 5 Ramadan ini saya bawa ke depan. Ijma ini nggak ada beda pendapat, nggak boleh. Maka bagaimana yang tadi tidak selesai diqadha, dibawa lagi kepada setelah Ramadan ini. Nanti baru misalnya apakah dia tidak mengqadha karena memang belum dalam berkemampuan mengqadha. Artinya tidak ada unsur meremehkan. Kalau tidak ada unsur meremehkan seperti orang perempuan sudah melahirkan, menyusui lagi, kapan dia qadha? Maka ya, tidak ada kewajiban apa-apa bagi dia. Walau sudah loncat tahun, dia hanya nanti mengganti sejumlah hari yang dia belum kerjakan di puasa, karena nggak ada unsur dia meremehkan. Tapi kalau dia meremehkan, udah ada kesempatan, tapi kalau bahasa Aceh endek-endek tengok-tengok, ya. Akhirnya datang Ramadan belum habis qadhanya. Ini yang beda pendapat ulama. Ya, mayoritas pendapat hari yang harus dia ganti tetap sejumlah yang dia tinggal, tapi didobel dengan apa? Membayar satu harinya fidyah, memberi makan satu orang miskin dengan satu mud. Ya, satu mud itu ya bukan mokok itu kita bukan. Satu mud itu ya kalau pakai tangan orang yang sedang, dia 2 tangan begini penuh. Kalau pakai genggam ini 4 dia. Maka setelah ditimbang secara onsnya, tapi sebetulnya ini hitungannya kil dia, sukatan. Bukan hitungannya adalah wazan. Kalau wazan itu gram, on, kilo itu wazan. Kalau ini kil namanya, sukatan. Ya, sukatan. Tapi kalau dihitung ke dalam ons tadi, maka dia sekitar 600 on. Satu mud itu 600 on, setengah kilo lebih, ya, setengah kilo lebih. Nah, para ulama mengatakan untuk melihat keagungan puasa Ramadan itu cukuplah satu hadis qudsi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat juga An-Nasai. Apa kata Rasulullah? Kullu amali ibni Adam yudha'af lahul hasanatu bi 10 amsalha wa ila 700 dhif. Setiap amal seorang mukmin itu, satu kebaikan bisa dilipat 10, bisa dilipat sampai ke 700. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Berapa akan aku beri pahalanya, aku yang tentukan. Kenapa? Karena orang puasa itu, kata Allah, yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena orang puasa itu meninggalkan makan minum syahwatnya karena aku, maka akulah yang akan beri seberapa besar. Ketika Allah mengatakan puasa untukku, aku yang akan beri seberapa besar, cukuplah ini menggambarkan keagungan daripada puasa Ramadan itu sendiri. Disambung wa qiyama lailihi tatawwa'a. Salat malam itu menjadi ibadah sunnah. Ya. Ketika para ulama ya membagikan solat-solat sunat, ada solat sunat setiap malam di luar Ramadan. Namanya adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak.
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa juga bahasa lainnya adalah qiyamul lail. Ada juga salat sunat witir setiap malamnya. Tetapi ada beda. Ada beda. Apa di antara bedanya adalah salat sunat malam, yaitu disebut dengan qiyamul lail atau tahajud, itu sunatnya sendiri-sendiri, tidak disunatkan berjamaah. Witir begitu juga. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan kalau dibuat berjamaah masih boleh, tapi tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau dibuat masih boleh. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Kalau saya lihat dalil mazhab Syafi'i, bahwa Rasulullah pernah datang ke rumah seorang sahabat. Sesampai di situ Rasul tanya ke sahabat itu, kamu mau saya sholat di rumahmu di mana? Dia tunjuklah di satu tempat. Ini berarti kan sunatnya mutlak. Kita lihat. Lalu yang lain ikutlah bermakmum dengan Rasulullah. Nah, ini yang jadi dalilnya mazhab Syafi'i tadi mengatakan. Ya. Selanjutnya, kalau salat malam di bulan Ramadan disebut dengan qiyam Ramadan bahasa hadisnya, tarawih bahasa fikihnya, itu semua pendapat ulama baik laki-laki maupun perempuan sunatnya berjamaah. Sunatnya berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika mencontohkan itu beliau kerjakan berjamaah. Malam besok ditunggu sudah ramai orang, nggak keluar Rasulullah. Baru keluarnya ketika sholat subuh. Ketika ditanya kenapa Rasulullah kami udah nunggu, kata Rasulullah, saya takut ini ibadah menjadi wajib bagi kalian. Maka kemudian tarawih tidak dikerjakan lagi berjamaah zaman Rasulullah, sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar juga sendiri-sendiri. Baru didirikan lagi berjamaah zaman Umar ibn Khattab jadi khalifah. Kemudian terus setelahnya sampai selanjutnya turun-temurun secara berjamaah. Maka semua pendapat mazhab mengatakan tarawih beserta witir baik laki-laki perempuan kalau di Ramadan sunatnya berjamaah. Ya, walaupun tidak harus berjamaah. Ya, orang nggak dapat jamaah ya kerjakan sendiri. Kemudian mungkin sedikit saya ini kan, ya, Syekh Wahab Az-Zuhaili setelah membahas semua pendapat berikut dalil terkait dengan jumlah rakaat sholat tarawih, beliau menyimpulkan tidak ada dalil yang secara tegas membatasi rakaat sholat tarawih. Itu kesimpulan beliau. Kenapa? Pertama, kalau yang Rasulullah kerjakan tadi tidak ada riwayat lain, itu 8 rakaat. Yang Rasulullah keluar kerjakan berjamaah itu 8 rakaat. Tapi jangan tanya panjangnya sampai menjelang zuhur, sahur. Ya. Jangan tanya panjangnya, lamanya. 8 rakaat. Hadis Aisyah, tidak ada riwayat lain. Ketika dibuat secara berjamaah lagi oleh Umar, itu baru dibuatnya 20. Tapi Nabi sendiri tidak mengatakan. Tadi kan Aisyah mengatakan Nabi sholatnya 8. Tapi Nabi tidak mengatakan bahwa tarawih itu 8 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak ada. Umar melakukannya secara tadi berjamaah, didirikan syiar ini di zaman beliau khalifah 20 rakaat. Umar tidak mengatakan bahwa tarawih itu 20 nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ketiga,
Di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, ini tabi'in, khalifah paling adil setelah Umar ibn Khattab. Dan di zaman, kalau kita pikirkan, ya pakai logika pikir, ya, zaman itu ke wilayah Islam sudah lebih luas, dan ibu kota negara tidak lagi Madinah tapi sudah di Damaskus, dipindahkan oleh Muawiyah, dinasti Bani Umayyah. Terima kasih.